Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini atau kali ini saya akan berbagi mengenai hal-hal apa saja atau aktivitas apa saja yang harus ada di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang saya maksud adalah proses pembelajaran di kelas begitu ya, di sekolah atau di perguruan tinggi. Atau kalau teman-teman mahasiswa semisal ketika teman-teman mengajar di TPA, di TPG begitu, atau mengajar privat begitu ya, atau di bimbel-bimbel dan lain sebagainya. Intinya proses pembelajaran yang saya maksud adalah proses pembelajaran yang bersifat kolektif atau klasikal, bukan belajar sendiri begitu. Nah, nanti yang akan saya ceritakan ini kemudian tidak bermaksud untuk membatasi, artinya boleh aja ada improv tertentu dari teman-teman ketika melakukan proses pembelajaran begitu ya. Oke, yang pertama, pada proses pendahuluan itu biasanya ada proses pengkondisian. Nah, proses pengkondisian ini penting untuk kemudian melihat kesiapan dari peserta didik kita. Jadi setelah peserta didik semuanya masuk di kelas, lalu kemudian kita cek begitu ya, apakah mereka sudah siap belajar begitu ya. Semisal kalau di proses pembelajaran di anak usia dini itu disuruh ngeluarin bukunya, kemudian duduknya sudah rapi atau belum begitu. Nah, itu pengkondisian begitu. Nah, ini penting karena untuk memastikan mereka sudah siap belajar begitu. Mereka kan dari luar begitu ya. Nah, ketika mereka transisi masuk ke kelas, itu mereka sudah dalam kondisi siap belajar. Pengkondisian ini penting. Begitu. Lalu setelah itu oke, biasanya guru akan memulai dengan salam begitu ya, atau mungkin tadi salamnya sudah. Lalu aktivitas yang penting lainnya adalah motivasi, memberikan motivasi bahwa mereka harus siap belajar, bahwa mereka semisal apa yang hendak dipelajari itu penting untuk kehidupannya begitu. Nah, motivasi ini penting untuk membangkitkan minat belajar mereka begitu ya, untuk memberikan stimulasi awal bahwa mereka belajar atau materi yang akan dipelajari itu bermanfaat untuk kehidupan mereka. Oke ya, setelah motivasi penting, lalu kemudian apersepsi. Nah, apersepsi ini biasanya digunakan untuk pertemuan ketiga dan setelahnya. Kenapa begitu? Karena kalau untuk pertemuan pertama biasanya kan belum ada pembelajaran yang mengawalinya begitu ya. Nah, apersepsi ini penting karena untuk merecall kembali materi yang kemarin sudah pernah disampaikan, lalu kemudian setelah direcall dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini begitu. Gitu ya. Jadi pertama di recall, dipanggil kembali begitu ya untuk mengingat kembali. Lalu kemudian setelah dipanggil dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari, sehingga ada proses interkoneksi dari materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, ini untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari begitu ya. Kan kalau dilupakan itu kan nggak enak ya, sakit hati. Jadi materi yang kemarin itu jangan sampai dilupakan. Caranya dengan apa? Dengan apersepsi begitu. Lalu aktivitas yang lain adalah ini masih pendahuluan, guru atau dosen menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar ini. Tujuannya adalah bla 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 bla. Jadi dengan begitu peserta didik punya bayangan, punya imajinasi, oh nanti kalau saya belajar ini tujuannya apa? Saya akan mendapatkan pengetahuan tentang apa? Saya bisa mempraktekkan sesuatu tentang apa begitu ya. Saya bisa mengambil hikmah dari apa semisal begitu. Jadi perlu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu setelah itu guru melakukan pretest teman-teman. Pretest ini penting untuk mengetahui apakah peserta didik kita itu sudah punya bekal belum tentang pengetahuan ini, atau jangan-jangan peserta didik kita sudah punya pengetahuan tentang materi yang akan kita ajarkan, atau jangan-jangan peserta didik kita itu sudah menguasai materi yang akan kita ajarkan, atau kita juga bisa memastikan bahwa peserta didik ternyata belum mengetahui materi yang ini dan yang ini, sehingga dengan pretest guru itu punya gambaran nanti materi apa yang perlu ditekankan, materi apa yang harus dipertajam dan diperdalami begitu ya. Nah, dengan pretest nanti juga bisa menjadi pijakan apakah tujuan yang akan kita sampaikan itu berhasil dicapai atau enggak. Makanya nanti di akhir di proses penutup ada yang namanya post test begitu.
Jadi pretest ini nanti akan disandingkan dengan posttest. Tentu dengan pertanyaan yang sama. Ini untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada ice breaking. Tapi sebenarnya kalau ice breaking ini kalau bagi saya sangat fleksibel. Jadi bisa ditaruh di awal sebagai pendahuluan, bisa ditaruh di kapan saja. Karena fungsinya ice breaking ini untuk mencairkan kembali suasana begitu ya, untuk membongkar kebuntuan, untuk kemudian menggairahkan kembali semangat belajar, semisal begitu. Jadi ice breaking itu bisa di awal, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir juga begitu. Nah, tergantung pada kondisi apa suasana kelas itu perlu dicairkan kembali. Nah, itu ice breaking. Lalu kemudian setelah pendahuluan selesai, masuk ke inti pembelajaran, yakni proses delivery materi. Nah, ini tentu saja dengan strategi-strategi yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Nanti model pembelajarannya seperti apa, strategi yang dipilih apa, metodenya apa, materinya apa. Nah, itu akan dilakukan dalam kegiatan inti. Nah, ini adalah kegiatan yang paling penting karena disinilah proses delivery, proses transfer knowledge, proses transfer value begitu dilakukan, gitu ya. Nah, tergantung nanti pelaksanaannya dengan model apa, dengan strategi apa, dan dengan metode apa saja. Nah, kalau ini selesai, hal yang penting adalah juga penguatan dari guru terkait dengan materi yang sudah dipelajari, begitu. Jadi inti dari proses inti, gitu ya, itu adalah tadi itu delivery materi dengan model, strategi, dan metode. Lalu nanti masuk ke bagian penutup, hal-hal yang harus dilakukan tadi yang sudah saya sampaikan, post-test. Nah, post-test ini penting untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian dari tujuan pembelajaran kita. Nanti dengan pertanyaan yang sama yang disampaikan pada saat bertes, nanti hasilnya kita sandingkan. Nah, kalau di sini kalau hasil post-test ternyata lebih bagus, maka itu indikasi proses pembelajaran kita berhasil atau efektif begitu. Dan yang terakhir adalah proses penyampaian materi yang akan datang. Jadi harus disampaikan tuh, pertemuan besok kita akan belajar tentang apa saja, sehingga nanti itu menjadi informasi awal bagi peserta didik untuk menyiapkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, itu setidaknya teman-teman aktivitas yang harus ada di dalam proses pembelajaran sejak awal sampai akhir. Namun terlepas dari itu semuanya, ini saya akan mengingatkan kembali pada teman-teman bahwa ada sebuah nasihat begitu ya. Kalau teman-teman ingat dengan kata al-maddah ahammu minat thoriqah, bahwa materi itu lebih penting daripada cara. Lalu kemudian itu oke, lalu kemudian ada ungkapan yang baru dibalik, at-thoriqah ahammu minal maddah. Jadi cara itu lebih penting daripada materi. Jadi materinya bagus, tapi kalau cara deliverynya tidak bagus, ya tidak akan sampai materi itu. Tapi ada ungkapan yang baru lagi begitu. Misal al-mudarris ahammu minal maddah wat thoriqah. Jadi ternyata guru itu lebih penting daripada cara dan materi. Karena sebagus apapun caranya, sebagus apapun materinya, tapi kalau gurunya tidak bisa mengimplementasikan itu, maka juga sama saja. Dan yang paling terakhir, ar-ruhul mudarris ahammu minal mudarris begitu. Jadi ruhnya seorang guru itu lebih penting daripada gurunya. Oleh karenanya, seberapa canggih, seberapa pandai kita mengajar, tapi kalau hati kita nggak ikhlas, itu biasanya nggak awet begitu ya, nggak awet, nggak cespleng begitu materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jadi sekali lagi, ar-ruhul mudarris itu kata kunci yang paling penting di dalam proses pembelajaran. Begitu ya. Teknologi oke, tapi keikhlasan hati itu menjadi modal yang utama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.